warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Materi yang akan saya sampaikan tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Poin-poin yang akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu yang pertama, pengertian konsumsi. Yang kedua, ciri-ciri benda konsumsi. Yang ketiga, tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsumsi. Konsumsi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti sebuah rumah yang beberapa kamarnya dijadikan kamar kosan karyawan, sementara itu bagian depan rumahnya ditempati oleh pemiliknya. Dalam hal ini, bagian rumah yang ditempati oleh pemiliknya berperan sebagai barang konsumsi, sedangkan kamar kosan yang disediakan berperan sebagai barang produksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri benda konsumsi. Ciri-ciri benda konsumsi ada dua, yaitu yang pertama, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti membeli buku, menggunakan transportasi umum, dan berobat ke dokter, termasuk kegiatan konsumsi. Yang kedua, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekali atau berangsur-angsur. Contohnya seperti manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus seperti berbagai jenis makanan dan minuman. Sedangkan contoh dari manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis secara berangsur-angsur seperti pakaian, sepatu, dan jam tangan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, contohnya menyewakan rumah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian produksi. Pengertian produksi terbagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi itu sendiri yaitu menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambahkan faedah dan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut produksi barang. Kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuk dinamakan produksi jasa. Contohnya seperti sebuah pabrik yang sedang merakit mobil, komputer, dan menghasilkan barang-barang lainnya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai produksi barang. Produksi barang dapat dibedakan menjadi produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi barang yang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada produksi jasa. Produksi jasa juga dapat dibedakan menjadi jasa yang dapat langsung memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan.
Contohnya seperti produksi jasa yang berlangsung untuk memenuhi kebutuhan seperti film, perawat, dokter, pengajar dari seorang guru, selanjutnya penggelaran musik, dan pementasan teater. Sementara itu, contoh produksi jasa yang secara tidak langsung memenuhi kebutuhan seperti pengangkutan, pengundangan, dan perbankan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Faktor-faktornya produksi ada 3. Yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam yaitu semua kekayaan yang terdapat di dalam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Di Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan berbagai macam faktor produksi. Contohnya, mineral, gas alam, minyak, dan terumbu karang. Faktor produksi alam ada 2 jenis, yaitu faktor produksi alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang faktor produksi alam yang dapat diperbarui ada 4, yaitu tanah, air, sinar matahari, dan udara. Ada tanah. Tanah antara lain dipergunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, mendirikan bangunan pabrik atau perkantoran, jalan raya, atau dipergunakan untuk hal yang lainnya. Tanah ada juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan benda tertentu. Contohnya seperti tanah dapat digunakan sebagai bahan baku pabrik, batu bara, dan genteng. Yang kedua ada air. Air salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Selain itu, untuk minum dan mandi atau memasak, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sarana pengangkutan air, dan usaha perikanan. Yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari dipergunakan untuk kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai tumbuhan tenaga listrik. Yang terakhir ada udara. Udara digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan, dan menunjang kesuburan tanah. Selanjutnya ada faktor produksi alam yang tidak dapat diperbarui. Faktor produksi gas ini sewaktu-waktu dapat habis bila digunakan terus-menerus. Faktor produksi jenis ini contohnya seperti batu bara, air mineral, dan bahan terumbu karang lainnya. Faktor produksi ini terbentuk melalui proses selama ribuan bahkan jutaan tahun sehingga tidak diperbarui oleh manusia. Ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja kandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Faktor produksi tenaga kerja ada 2. Yang pertama ada
tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerjanya. Yang kedua, ada tenaga kerja menurut sifat kerjanya. Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai tenaga kerja menurut kualitas ketenaga kerjaannya. Terbagi menjadi 3, yaitu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contohnya seperti dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja keterampilan merupakan tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang keterampilan yang tertentu sehingga keterampilan di bidangnya. Contohnya itu seperti tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan pelatihan. Contohnya seperti tukang sapu, kuli panggul, pekerja-pekerja yang lainnya tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tenaga kerja menurut sifat kerjanya. Terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Contohnya seperti guru, editor, konsultan, dan pengacara. Yang kedua, ada tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksinya. Contohnya seperti tukang las, pengayuh beca, dan sopir. Selanjutnya ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal terbagi menjadi 4, yaitu pembagian modal atas dasar sumbernya, pembagian modal atas dasar bentuknya, pembagian modal atas dasar pemilikannya, dan yang keempat ada pembagian modal menurut sifatnya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pembagian modal atas dasar sumbernya. Pembagi modal atas sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu ada modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri, modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, contohnya seperti setoran modal dan pemilik. Yang kedua ada modal asing. Modal asing, modal yang bersumber dari luar perusahaan, contohnya pinjaman dari bank atau penjualan hasil obligasi. Nah, selanjutnya ada pembagian modal atas dasar bentuknya. Terbagi menjadi 2, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret, modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksinya. Contohnya seperti mesin, gedung, mobil, atau peralatan. Yang kedua ada modal abstrak. Modal abstrak, modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Contohnya seperti hak paten, hak merek, dan goodwill. Terus selanjutnya ada pembagian modal atas dasar pemilikan. Terbagi menjadi 2, yaitu ada modal individu atau perorangan. Yang kedua ada modal masyarakat atau modal umum. Modal individu atau perorangan yaitu modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya seperti rumah pribadi yang disewakan, tabungan bunga di bank. Yang kedua ada modal masyarakat atau modal umum. Modal masyarakat atau modal umum
yaitu model yang dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksinya. Contohnya seperti rumah sakit umum memiliki pemerintah, selanjutnya ada jalan, jembatan, atau pelabuhan. Yang keempat, yang terakhir, ada pembagian modal menurut sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap merupakan jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, contohnya mesin dan bangunan pabrik. Terus yang kedua ada modal lancar. Modal lancar, modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, contohnya seperti bahan baku dan bahan tambahan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.